Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Poni selaku dosen pembimbing teori pengambilan keputusan. Di sini saya Sulianto dengan nomor induk mahasiswa 202012211111 Prodi Manajemen P2K akan mempresentasikan mengenai soal ataupun ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Poni selaku dosen pembimbing. Berikut adalah soal-soalnya. Yang pertama mengenai akurasi dan kecepatan, di mana akurasi tersebut sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Yang kedua mengenai teknologi mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini disuruh menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah jelaskan sesuai teori decision matrix atau matriks pengambilan keputusan beserta 5 kriteria dan 5 alternatif dari diversifikasi suatu produk. Sebentar lagi akan kami jelaskan satu persatu mengenai masalah jawaban dari soal-soal tersebut. Soal yang pertama adalah mengenai akurasi dan kecepatan. Dalam hidup, kita sering dihadapkan dengan permasalahan yang datang secara tiba-tiba. Yang mau tidak mau, kita membutuhkan keputusan yang secara tepat dan tepat. Maka dari itu akurasi dan kecepatan sangatlah penting dalam pengambilan keputusan, yang saat itu juga harus kita lakukan dan kita tentukan sehingga keputusan tersebut akan kita panen di masa yang akan datang. Nah, agar kita dapat melakukan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan tersebut, maka kita harus mempunyai beberapa komponen dasar dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu adalah komponen pengalaman dan intuisi. Berdasarkan pengalaman yang mumpuni dan intuisi yang tanpa ragu, tentunya akan menghasilkan keputusan yang cepat dan akurat. Sebagai contoh adalah beberapa penjual hewan kurban di tahun 2023 ini, mereka akan mengambil dagangan atau membawa dagangan secara besar-besaran. Mengingat dari pengalaman yang tahun lalu di tahun 2022, di mana tahun 2022 tersebut penjualan hewan kurban terasa lesu dikarenakan salah satunya adalah transisi atau peralihan dari masa pandemi ke endemi. Dan faktor yang kedua mengapa penjualan hewan kurban tersebut lesu dikarenakan pada tahun 2022 itu beberapa hewan kurban, salah satunya sapi dan kambing, itu terjangkit penyakit menular, yaitu penyakit mulut dan kaki. Sehingga berdasarkan data dan fakta tersebut dan juga pengalaman dan intuisi beberapa penjual hewan kurban, akhirnya memutuskan pada tahun ini mereka yakin di tahun 2023 ini akan mendapatkan profit atau akan bisa menjual begitu banyak hewan kurban. Dalam arti penjualan di tahun 2023 ini akan mengalami perkembangan atau kenaikan. Dan itu dibuktikan dari data IDX Channel di tahun 2023 ini penjualan hewan kurban naik dari tahun yang lalu, yaitu sebesar 33%.
Soal yang kedua adalah mengenai teknologi dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi semakin pesat dan semakin canggih pada era sekarang ini, sehingga makin memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu. Salah satunya adalah dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan ataupun juga dalam segi bisnis, khususnya dalam bidang pemasaran. Salah satu contohnya adalah yang tersebut, yang di slide yang tadi di atas, bahwa dalam dunia e-commerce atau online shop yang ada pada saat ini telah tersedia suatu fitur artificial intelligence yang dimana aplikasi tersebut atau fitur tersebut dapat menyajikan kepada kita grafik dari sebuah algoritma yang dapat menampilkan produk mana saja yang banyak diminati dan produk mana saja yang sekarang lagi viral. Sehingga dari data yang disajikan oleh AI tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan produk-produk mana yang sekiranya bisa kita jual lebih atau kita stok lebih, berdasarkan dari data ataupun grafik yang disajikan oleh artificial intelligence tersebut yang sudah disediakan oleh e-commerce atau online shop. Bukan hanya itu saja, after sales-nya kita pun bisa mendapatkan informasi secara langsung dari pembeli dan pengguna produk berdasarkan review dan komentar para konsumen. Sehingga sebagai seorang marketing kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar, sehingga kita bisa berbenah diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dari situ dapat disimpulkan bahwa teknologi salah satunya adalah bisa mengurangi bias atau keraguan dalam pengambilan keputusan, baik itu di kehidupan maupun di bidang pemasaran. Soal yang ketiga mengenai 5 kriteria dan juga 5 analisa terkait decision metric dari diversifikasi suatu produk atau pengembangan produk. Di sini saya mengambil dari diversifikasi sebuah produk mie dari PT Indofood, yaitu Indomie, Sarimi, Supermie, Sakurami, dan Popmie. Di sini dalam tabel decision metric ini, bobot per item adalah 1 sampai dengan 5, di mana angka 5 adalah nilai tertinggi dari sebuah kriteria. Sedangkan bobotnya kami buat dari kriteria salah satu rasa yang mempunyai bobot 30, harga yang mempunyai bobot 25, packaging atau kemasan yang mempunyai bobot 20, dan efektif atau praktis kita buat bobot tersebut adalah 15. Sedangkan kuantiti ataupun ketersediaan produk di pasaran itu kita buat bobotnya adalah 10. Dari tabel berikut dan juga grafik, di sini Indomie itu mempunyai bobot 5 dari segi rasa, sehingga dari bobot tersebut 30 dikalikan 5 adalah 150. Sedangkan harga Indomie kita tergolong adalah harga yang terlalu tinggi, dikarenakan Indomie memang salah satu produk mie favorit. Sedangkan packaging dari Indomie, saya rasa packagingnya adalah packaging yang biasa saja, ya lumayan lah menurut saya, sehingga saya kasih bobot nilai 4. Sedangkan efektif atau praktis sama seperti mie yang lainnya, kita kasih bobot 3. Sedangkan kuantiti ataupun kesediaan di pasar, kita tahu Indomie adalah salah satu mie yang merajai pasar di Indonesia. Dengan itu saya kasih 5. Dan berdasarkan dari tabel tersebut, tertinggi itu didapatkan oleh Popmie, yaitu dari segi rasa Popmie mendapatkan 3, sedangkan harga 3 juga, dikarenakan hampir 11-12 dengan Indomie harganya.
Sedangkan packaging dari pop mie tersebut tergolong unik dikarenakan dia memakai sebuah cup. Sedangkan efektif dan praktisnya dia nggak pakai ribet, makanya saya kasih nilai penuh 5. Sedangkan quantity dimanapun tempat dan juga dimanapun tempat pariwisata ataupun hiburan, rata-rata pasti menyediakan pop mie, sehingga saya kasih nilai 5. Dan dari kesimpulan decision matrix tersebut, bahwa total bobot yang diperoleh atau yang di urutan pertama yang biasanya digemari oleh konsumen adalah pop mie yang pertama dengan total bobot 355. Sedangkan urutan kedua didapatkan oleh Indomie sebesar 340. Jadi dari kesimpulan decision matrix ini, pop mie adalah produk yang digemari konsumen, yang banyak digemari konsumen. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.